Rasa-rasanya nih nggak bakal gampang ya untuk gue menceritakan barang yang satu ini. Karena di satu sisi gue excited, barang ini punya teknologi baru. Tapi di sisi lain, barang pembandingnya itu punya raw power yang jauh lebih kuat, walaupun raw power sebesar itu tidak dibutuhkan juga gitu ya. Gue ngomongin apa sih? Gue ngomongin barang yang satu ini, Asus VivoBook S15 OLED. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan sama Nobo di sini dan ya Asus VivoBook S15 OLED yang gue pakai ini itu sudah menggunakan chipset paling baru dari Snapdragon, yaitu Snapdragon X Elite. Dan udah gue pakai selama kurang lebih hampir 3 mingguan terakhir ini. Oh ya, laptop ini juga gue pakai berbarengan dengan Samsung Galaxy Tab S10 Plus yang sempat di jeda 1 minggunya itu gue jadiin full komputer gue. So, ya, yeah, there we go. Tapi harus gue ceritain kali ya, kenapa seorang pengguna Mac itu biasanya lumayan susah untuk pindah ke Windows laptop secara seutuhnya. Alias, udah deh, Mac-nya gue jual, gue pakai full Windows laptop. Tidak semudah itu. Alasannya simpel sebenarnya. Yang pertama adalah di harganya, let's say misalkan di angka 11-12 juta, pengen satu buah laptop yang buka aplikasi cepat dan tidak lelet. Terus yang kedua, pengen punya satu buah laptop yang kapan bisa dipakai, tinggal pakai, tidak tiba-tiba terganggu dengan updatean atau blue screen. Dan yang terakhir, pengen punya laptop yang benar-benar full portable tapi juga sudah powerful. Karena selama ini laptop Windows yang ada, kalau pengen punya power biasanya harus kecolok. Ya, dan colokannya laptop Windows kecenderungannya adalah tidak ringan, berat dan juga besar. Makanya ekspektasi dengan hadirnya Snapdragon X Elite jadi lumayan tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke produknya ya, yaitu VivoBook S15 OLED yang udah pakai Snapdragon X Elite. Ini sebenarnya adalah Windows laptop kedua yang masuk resmi ke Indonesia membawa Snapdragon X Series. Dan jadi yang pertama masuk ke Indonesia ngebawa Snapdragon X Plus. Nah, varian yang gue pegang ini adalah yang varian menggunakan Snapdragon X Elite. Jadi tier tingginya deh dengan 32 GB RAM-nya dan juga 1 TB storage. Kesan pertama gue megang laptop ini bisa dibilang oke, karena yang pertama bahan bodinya premium, terus yang kedua bodinya ini juga ringan. Desainnya pun juga bisa dibilang masih bagus ya, memenuhi standar mewah orang-orang kebanyakan deh. Dan kalau kita lihat-lihat spek sheet, laptop ini setipis 1,47 cm, beratnya pun hanya di 1,42 kg aja. Langsung dong penasaran dengan performanya karena secara fisik udah oke nih. Kecewa. Ini terjadi pas gue ngetes benchmark ya. Kok angkanya begini, lelet banget dan segala macamnya gitu ya. Usut punya usut, ternyata gue yang salah. Udahlah, nggak dicolok, itu yang pertama. Dan yang kedua, ternyata settingan untuk powernya tidak gue maksimalin. Oke, akhirnya gue coba, tidak gue colok, tapi settingan powernya itu dimaksimalin. Atau mode fan-nya ada di full speed mode. Di sini saya merasa happy karena performa Snapdragon X Elite bisa dibilang sudah bersaing. Hasil-hasil benchmarknya seperti yang lo lihat saat ini bisa dibilang udah oke. Emang bukan yang paling tinggi, bukan top of the pop, mengingat Snapdragon X Elite juga kelasannya belum sampai ke i9. Tapi udah oke lah. Kalaupun ada satu angka benchmark yang gue berharap lebih tinggi nilainya, itu adalah write speed dari SSD-nya. Dia masih main di angka 3 ribuan ya. Pengennya sih bisa menyentuh 5 ribuan lah. Cuman mengingat lagi-lagi ini bukan laptop gaming, lebih seperti laptop productivity, jadi ya udah deh. Lepas benchmark, kita sekarang masuk ke daily usage ya. Experience pertama deh, gue megang device ini dari sisi ngetiknya. Buat gue sih keypadnya udah enak karena travel key-nya lumayan jauh ya, 1,7 mm. Tapi memang bentuk dari keypadnya sendiri dengan model chicletnya begini, sayangnya itu atasnya rata, nggak ada lekukan-lekukannya gitu. Nggak ngerti apakah ini udah dipatenin sama brand sebelah atau gimana. Cuman ekspektasinya adalah emang dengan adanya lekukan jadi lebih soft di tangan. Yang ini masih berasa agak sedikit keras, walaupun lagi-lagi gue ingetin secara travel key-nya masih enak. Touchpad-nya sendiri, nah ini ada sisi uniknya. Asus punya yang namanya smooth scrolling. Di bagian pojok sisi kiri, kalau lo swipe ke atas ke bawah, dia akan membesarkan mengecilkan volume. Di pojok kanan, swipe atas ke bawah, dia akan menambah brightness atau menurunkan brightness. Dan di bagian atas, kalau lo swipe kiri kanan, dia akan mengontrol yang namanya playback video. Menariknya, kalau lo sambil buka Office Microsoft Word misalnya, dia ini akan memajukan atau memundurkan kursor. Sedikit soal touchpad ini, letaknya sebenarnya ada simetris di tengah laptop. Tapi karena laptopnya sendiri ini secara keypad punya numpad ya, jadi agak kurang simetris tuh pas dipakai ngetik. Untungnya sih
nggak sampai kena-kena geser-geser kursor ya, cuman secara look gue agak gemes gimana gitu. Ya tapi baliklah, kalau look kan jatuhnya adalah preferensi pribadi. Untuk experience penggunaan secara performanya sendiri dari sisi editing video deh, gue hanya menggunakan CapCut di sini. Bisa dibilang rasa-rasanya sih udah aman aja ya. Secara CapCut juga bukan aplikasi yang paling berat sebenarnya, tapi experience-nya bisa dibilang ini lebih cakep. Walaupun emang kalau gue majuin atau mundurin kursor agak cepat gitu akan berasa ada skip frame di sana. Tapi setidaknya pas gue lagi editing, gue zoom in, gue zoom out, terus gue play, frekuensi terjadinya skip frame ini tidak terlalu banyak. Render time-nya juga bisa dibilang lumayan. Ngerender file reels doang 1 menit 48 detik. File source-nya 4K 10-bit 422, gue ekspor ke 1080, dia hanya perlu waktu 50 detik. Tapi di saat file yang sama gue coba ekspor ke 4K, dia perlu waktu sampai 3 menit. Nah, ini jadi catatan utama gitu ya. Kalau emang lo pengen nge-push laptop ini buat ngedit video full YouTube panjang, ekspornya ke 1080 aja. Karena kalau ke 4K, besar kemungkinan lo akan bete nungguin renderannya selesai. Nah, terkait dengan performa juga sebenarnya suka ada yang nyelek-nyelek masalah gaming nih. Jujur dari bentukan laptopnya aja buat gue VivoBook S15 OLED itu udah ketahuan bukan laptop gaming. Tapi semisal emang lo butuh datanya, gue hanya ngetes menggunakan satu game, dua sebenarnya, tapi yang bisa dimainin cuma satu, yaitu Counter Strike 2. Ini sih jalannya bisa dibilang playable walaupun sesekali ada tiba-tiba frame drop sampai 0. Tapi itu sesekali aja, pas di model full speed mode gue jarang mengalami, apalagi kalau dipakainya sambil dicolok, itu penting. Nah, untuk aplikasi game yang satu lagi yaitu FIFA 23 sempat gue install tapi tidak bisa gue mainkan karena memang belum playable untuk laptop dengan Snapdragon chipset. Dan pun menurut gue, Snapdragon X Elite devices itu masih belum untuk menjadi satu buah laptop gaming lah. Sampai saat ini setidaknya pengembangannya belum ke sana. Ini benar-benar laptop productivity yang coba nge-push gimana caranya konsumsi dayanya kecil. Dan ini emang penting buat di-appreciate ya. Berapa kali gue nge-charge laptop ini sampai ada di posisi sekitar 80%, 90, 75, pokoknya nggak sampai 100 lah, karena sampai somehow gue udah harus cabut colokannya. Itu dia bisa loh, gue tinggal selama 3 hari 4 hari, gue buka lagi, baterainya masih ada di posisi 50% dan masih bisa dipakai full setengah hari sampai akhirnya dia minta dicolok lagi. Untuk waktu ngecharge-nya pun juga hitungannya nggak terlalu lama ya. Gue nyolok 1 jam pakai charger bawaannya si Asus VivoBook S15. Dari 9% dia meningkat daya baterainya ke 88% selama 1 jam. Chargernya 95 watt by the way. Untuk penggunaan daya baterainya sebagai gambaran aja, gue coba nonton YouTube, jadi banyak faktor X secara sinyal dan segala macam gitu ya. Selama 1 jam, full brightness 100% untuk simulasi, dia memakan daya 19%. Jadi ya udahlah, oke. Secara baterai bisa dibilang laptop yang satu ini bisa dipertanggungjawabkan. Satu hal yang menarik sebenarnya dari penggunaan Snapdragon X Elite di Asus VivoBook S15 itu adalah logo Copilot Plus ya, atau sertifikasi Copilot Plus PC, yang dimana ini kalau memang diperlukan akan membantu lo lah. Seperti ada fitur live caption yang bisa dipakai di sini. Terus juga ada studio effect. Terus nggak ketinggalan ya Copilot itu sendiri. Sebenarnya mungkin laptop-laptop tanpa Snapdragon X Elite, maceman lo yang pakai Intel atau AMD juga sebenarnya udah bisa ya untuk menjalankan Copilot Plus dengan aman sebenarnya. Tapi yang perlu di-highlight di sini adalah gimana si Snapdragon X Elite ini bisa memaksimalkan penggunaan NPU di laptop-laptop ini, jadi CPU dan GPU-nya tidak bekerja terlalu berat. Oh ya, tadi gue sempat cerita di awal, gue pairing ya si Asus VivoBook S15 ini dengan si Samsung Galaxy Tab S10 yang gue pakai, plus juga Samsung Galaxy Z Fold 6 yang lagi gue pakai rekam sekarang. Satu hal yang sangat-sangat penting di highlight di sini sebenarnya adalah kemampuan link to Windows dan juga si tablet ini menjadi second screen. Jadi gue bisa ngedit dengan layar di laptop sambil ngeliat script di tablet, plus pindah-pindah data, narik-narik file, foto, video, atau mungkin dokumen antar sesama laptop dan handphone atau handphone dan laptop.
Itu sangat mudah karena ya tadi fasilitas link to Windows dan juga fasilitas second screen tadi. Dan itu dia ya, beberapa experience menurut gue standout dari si Asus VivoBook S15 dan Snapdragon X Elite-nya. Sisanya sih sebenarnya ya aman-aman aja ya. Kayak layar karena dia udah pakai OLED, jadi oh ya udahlah gitu. Asus dengan OLED-nya itu nyaman buat dipakai nonton, multimedia enak. Speaker, gue kurang suka dengan posisi speaker yang ada di bawah sebenarnya secara general, tapi untungnya dengan tuningan yang tepat, si Asus VivoBook S15 ini bisa menghasilkan suara yang penuh, jadi nyaman untuk lo mendengarkan audio apapun yang lo inginkan. Apalagi yang bisa gue share? Oh, ports. Ada dua di sebelah kanan USB 3.2 Gen 1, ada dua USB Type-C, USB 4, ada HDMI, terus juga ada audio jack, nggak ketinggalan, ada micro SD card. Nah, dengan segala kenikmatan yang gue rasakan menggunakan si Asus VivoBook S15 OLED, kalau ada yang datang dan nanya ke gue gitu, Vic, worth it nggak laptop ini buat dibeli? Gue akan kesulitan sih ngejawab pertanyaan itu. Karena gini, laptop ini menarik, powerful untuk kelasannya, tapi secara harga emang lumayan ya, 23 juta pas gue lagi bikin video ini, 23 juta something-something lah gitu. Dan itu bukan harga yang murah sebenarnya satu buah laptop. Itu udah masuk ke dalam segmen tertentu. Lebih mengagetkan lagi dan juga mencengangkan lagi kalau di saat gue diskusi dengan teman-teman gue dan beberapa teman-teman gue datang nanya ke gue, Vic, gue saranin gue laptop dong yang harganya ada di sekitaran antara 10 sampai 15 juta. Jadi itu masih jadi sweet spot ya untuk beli laptop saat ini, yaitu antara 10 sampai 15 juta. Kalau misalnya sampai 15 tuh biasanya dia udah cukup power user, sementara untuk yang nyari di sekitaran 10 nih yang jatuhnya lebih banyak main di office dan segala macamnya. Jadi agak jomplang ya, karena untuk harga 10 sampai 15 juta saat ini yang cukup powerful, masih bisa ngapa-ngapain, buka aplikasi cepat, terus baterai hemat dan juga super portable. Saat ini masih dimilikin ya itu sama OS sebelah MacBook Air M1 yang sekarang secara harga udah lebih terjangkau dan semua yang dimau itu terpenuhi. Tapi at the same time kalau memang lo adalah orang yang lebih memilih menggunakan Windows, pengennya portable, cukup powerful untuk lo ngelakuin banyak hal dan membuka apa-apa tidak lelet, ya sebenarnya si Snapdragon X Elite ala Asus VivoBook S15 ini masih bisa menjadi opsi yang lo beli. Tapi ya there's a price to pay, yaitu 23 juta. Tinggal sekarang apakah you're willing to pay that price or not. Dan itu dia cerita gue tentang Asus VivoBook S15. Semoga ada satu atau dua hal yang bisa lo ambil dan mencerahkan lo ya. Kalaupun lo anggap kurang mencerahkan, ada beberapa hal spesifik yang pengen lo tanyain, boleh tulis di kolom komentar, kita diskusi aja. Buat sekarang, Taufik nomor diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.